Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penggunaan ejaan yang tepat dalam tulisan ilmiah dan populer. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rakan Gastiadi Rijal. Perkenalkan, nama saya Nabila Koirunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fikrianto. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Sada Imron. Kenalkan, nama saya Gandisa Septri Melani. Berikut merupakan peta konsep presentasi kelompok kami pada saat ini. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan huruf bercetak miring. Yang keempat, penulisan kata. Yang kelima, pembentukan istilah dan penulisan unsur serapan. Dan yang keenam, pemakaian tanda baca. Selanjutnya, yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf. Pertama, ada huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf, yakni A hingga Z. Yang kedua, huruf vokal, yang terdiri dari A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Ialah semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Keempat, huruf diftong, yakni A, I, A, U, A, I. Dan yang kelima, gabungan konsonan. Terdiri dari gabungan KH, NG, NY, dan SY. Yang kedua ada penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital. Pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Unsur-unsur nama orang, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Nama geografi. Lalu ada semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata depan atau kata hubung. Selanjutnya ada unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata depan dan kata hubung yang berada di tengah kata. Selanjutnya unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Kata penunjuk, hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Dan yang terakhir ada kata ganti Anda. Ketiga, penulisan huruf bercetak miring. Penulisan huruf bercetak miring meliputi yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, koran. Kedua, menuliskan istilah asing, daerah ilmiah yang ditulis dengan ejaan aslinya. Dan yang ketiga, menegaskan huruf, kata, atau frasa yang dipentingkan atau dikhususkan. Yang keempat, penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi 10 poin, yaitu kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sandang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah atau berdiri sendiri. Contohnya, siswa itu rajin. B. Kata keturunan. Kata keturunan berupa satu, imbuhan atau awalan sisipan akhiran. Yang kedua, bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Yang ketiga, bila bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang didahului oleh huruf kapital, di antara kedua unsur itu diberi tanda hubung. Yang keempat, kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Yang kelima, kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh-contoh dapat dilihat dari slide PPT. C. Penulisan kata.
Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, contohnya buku-buku, gerak-gerik. D. Gabungan kata. Yang pertama ada gabungan kata atau kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya orang tua, rumah sakit. Yang kedua gabungan kata yang mungkin menimbulkan makna ganda diberi tanda hubung. Contohnya anak istri. Yang ketiga gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kesatuan ditulis serangkai. Contohnya peribahasa. Kata ganti. Kata gantiku, mu, nya, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau mendahuluinya. Kecuali pada mu dan nya yang mengacu pada Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda hubung. Contohnya dapat dilihat di slide PPT. F. Kata depan. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali yang sudah dianggap sebagai satu kesatuan seperti kepada dan daripada. Selanjutnya G. Kata sandang. Kata si, sang, hang, dang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Partikel. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti mulai, demi, tiap ditulis terpisah. I. Singkatan. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan jabatan atau pangkat diikuti tanda titik. Selanjutnya, singkatan nama resmi lembaga pemerintah atau organisasi dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Dan yang keempat, lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti tanda titik. J. Angka dan lambang bilangan. 1. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang seperti abad, XX dikenal sebagai abad teknologi. Yang kedua, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang dipakai berturut-turut. Contoh ada di PowerPoint. 5. Pembentukan istilah dan penulisan unsur serapan. Sumber bahasa yang dijadikan istilah, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bahasa daerah serumpun, bahasa asing. Dan cara pemasukan istilah asing melalui penerimaan secara utuh, melalui terjemahan, dan melalui adaptasi. Sumber bahasa yang dijadikan istilah, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kata yang paling tepat mengungkapkan makna, konsep, proses, dan keadaan. Yang kedua, kata yang paling singkat daripada kata lain yang berujukan sama. Dan yang ketiga, kata yang bernilai rasa baik dan sedap didengar. Bahasa daerah serumpun. Bahasa Indonesia masih kekurangan kata-kata yang bernilai rasa atau kata-kata efektif yang melambangkan curahan hati masyarakat. Di antara kata-kata rasa yang sudah sering digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia sekarang, seperti bersempoyongan, bertele-tele, bobrok, dan sebagainya. Bahasa asing. Istilah asing yang dipilih lebih cocok karena konotasinya atau lebih bermakna tepat jika dibandingkan dengan persediaan kata yang ada. Istilah asing yang dipilih lebih singkat bila dibandingkan dengan terjemahannya, dan kadang-kadang terdapat istilah yang diizinkan dipakai dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia. Cara pemasukan istilah asing. Melalui penerimaan secara utuh. Diterima sebagaimana adanya dalam bahasa asalnya. Cara ini ditempuh jika istilah atau ucapan itu dianggap bersifat internasional atau jika orang belum menemukan pendanaannya dalam bahasa Indonesia. Antara lain seperti de jure, de facto, doktor honoris causa, dan cum laude. Selanjutnya melalui terjemahan. Dalam menerjemahkan istilah asing yang penting ialah kesamaan makna konteks, bukan makna harfiahnya, karena itu terjemahan tidak menghasilkan bentuk berimbang satu sama lain. Namun kategori gramatikalnya diperhatikan juga
seperti kata brainstorming, up to date, overlap, bilateral, dan feedback. Melalui adaptasi, penyesuaian ejaan atau sistem bunyi bahasa Indonesia, seperti integration, integrasi, research, riset, university, universitas. 6. Pemakaian tanda baca. Ada titik, koma, titik, dua, kata penghubung, pisah, elipsis, petik, petik tunggal, garis miring, penyingkat, atau apostrof. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat, pada singkatan nama orang, pada akhir singkatan gelar jabatan, pangkat, dan sapaan, pada singkatan atau ungkapan yang sangat umum, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar dan daftar, untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang tidak dipakai yaitu untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, dalam singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional atau internasional. Di belakang alat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Tanda koma. Yang pertama, di antara unsur-unsur dalam suatu perincian dan pembilangan, lalu untuk memisahkan kalimat setara, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, lalu di belakang kata seru yang terdapat pada awal kalimat, di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain, di antara unsur-unsur alamat yang ditulis berurutan, untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya, di mana di antara nama orang dan gelar akademik, lalu di muka angka persepuluhan, lalu untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Selanjutnya, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, lalu untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk seperti pengganti kata penghubung. D. Tanda titik 2. Pada akhir suatu pernyataan lengkap, bila diikuti rangkaian atau pemberian. 2. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dan yang terakhir di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Tanda hubung. Untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah karena pergantian baris. Kedua, untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya. Ketiga, menyambung unsur-unsur kata ulang. Keempat, menyambung huruf kata yang dieja. Kelima, untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Keenam, untuk merangkaikan se dan angka. Angka dengan an, singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Dan yang ketujuh, untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. F. Tanda pisah. Untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi pelajaran. Kedua, untuk menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang ketiga yaitu di antara dua bilangan atau tunggal yang berarti sampai dengan, atau di antara nama dua kata yang berarti ke atau sampai. Seperti pada contoh di layar. G. Tanda elipsis, yaitu titik 3 di bawah, untuk menggambarkan kalimat yang terputus. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Yang pertama yaitu untuk mengapit petikan langsung. Kedua, mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit istilah ilmiah yang masih kurang dikenal. I. Tanda petik tunggal. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan-petikan lain, misalnya tanya Basri, tanda petik, seperti pada contoh di layar. Yang kedua itu mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing, seperti contoh di layar. Tanda garis miring yang pertama yaitu dalam penomoran kode surat,
Yang kedua itu sebagai pengganti kata dan atau nomor alamat, misalnya seperti mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya, K, yaitu tanda penyingkat atau apostrof, menunjukkan penghilangan bagian kata. Seperti amin, tanda apostrof kan. Jadi kan itu sebagai penyebutan A, jadi akan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kami sampai akhir presentasi. Bila ada yang ditanyakan, dapat bertanya di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.